Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait kontrol kecepatan motor DC menggunakan metode PID dan juga menggunakan komponen Arduino. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ihsan Arifai dengan 3 digit NIM terakhir 073. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Trimardianto dengan 3 digit yang terakhir 077. Saya Clarissa Intan Majestika dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya Yusuf Rider Utama dengan 3 digit NIM terakhir 061. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi yang pertama. Next. Kita mulai dari dasar teori. Jadi dasar teori itu adalah kontrol PID merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah kontrol PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukurnya. Terus controller itu juga mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan dari setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol seperti posisi valve dari kontrolnya, damper, atau daya pada elemen pemanas ke nilai yang ditentukan oleh jumlahnya. Next. Di sini akan saya jelaskan sedikit terkait PID. Jadi PID itu merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. PID itu tugasnya untuk bertanggung jawab untuk memproses nilai kesalahan pada saat ini. Lalu untuk integral itu bertanggung jawab untuk mengatur nilai kesalahan sebelumnya. Dan sedangkan derivatif itu bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan yang akan mendatang itu berdasarkan pada rate dari perubahan di setiap waktu. Terus juga karena kontrol PID hanya mengandalkan variabel proses terukur dan bukan merupakan pengetahuan mengenai prosesnya, maka dapat secara luas digunakan dengan menyesuaikan tuningnya dari ketiga parameter model tersebut. Kontrol PID juga dapat memenuhi kebutuhan proses. Terus juga respon controller dapat dijelaskan dengan sebagaimana responnya terhadap kesalahan. Terus juga besarnya overshoot dari set point dan derajat osilasi dari sistem. Terus penggunaan algoritma PID ini tidak menjamin kontrol optimum sistem atau bahkan kestabilannya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi peran PM di sini adalah dalam peran PM itu menggunakan metode PID. Sinyal PWM full switch modulator memiliki peran yang penting untuk mengontrol daya yang diterima oleh motor. PWM ini memungkinkan untuk mengendalikan kecepatan motor tanpa harus menggunakan metode pengaturan daya yang linear, seperti penurunan tegangan, pengaturan kecepatan, dan mengatur lebar pulsa dan frekuensi tertentu. Semakin besar nilai duty cycle atau PWM, waktu sinyal on dalam satu siklus itu semakin besar juga rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga kecepatan motor meningkat. Sebaliknya, jika motor itu kurang, maka daya rata-rata motor sirup menurun hingga kecepatan motor berkurang. Lalu dalam implementasi PID ini, PWM menjadi cara untuk menerapkan hasil perhitungan PID ke motor. Komponen seperti proporsional, integral, dan derivatif bekerja untuk menghitung nilai koreksi dari error kecepatan. Nilai ini diterjemahkan menjadi duty cycle PWM. Contohnya, jika errornya besar, maka duty cycle PWM akan meningkat untuk memberikan daya yang lebih besar ke motor.
Terus sebaliknya, jika errornya kecil, duty cycle-nya akan disesuaikan menjaga stabilitas kecepatan motor di sekitar set point. Lalu prinsip kerjanya, Prinsip kerjanya satu, itu ada input dan error. Blok input menyediakan nilai referensi atau nilai set point yang diinginkan. Nilai input dibandingkan dengan proses value nilai keluaran dari proses yang diukur melalui operasi pengurangan blok summation. Perbedaan ini disebut error. 2. Ada PID controller. Error yang dihasilkan dari operasi pengurangan dimasukkan ke dalam blok PID. Controller PID menghitung sinyal controller berdasarkan konstanta KP, KI, dan KD untuk minimalkan error. Sinyal controller ini merupakan output dari PID. 3. Sistem proses. Output dari controller PID masuk ke model transfer function yang mempresentasikan dinamika sistem plan yang dikontrol. Transfer function ini menggambarkan respon sistem terhadap sinyal kontrol. Lanjut. Empat, output dan monitoring. Output dari plan dikirim ke dua tempat, yaitu blok scope dan blok PWM. Untuk scope, memvisualisasikan hasil simulasi berupa sinyal keluaran sistem. Kalau yang blok PWM, proses untuk menghasilkan sinyal PWM yang dikirim ke Arduino. Sinyal ini mengontrol aktuator atau perangkat keras. 5. Arduino dan PWM. Blok Arduino mempresentasikan implementasi fisik dari sistem kontrol, di mana sinyal PWM dihasilkan untuk mengontrol perangkat keras. Misalnya ada motor DC, lampu, atau elemen pemanas. Bisa dilanjut dengan Yosua. Next to di sini bisa dilihat ditampilkan diagram simulasi kontrol PID yang dimulai dari input yang bertujuan sebagai sinyal referensi atau set point. Set point itu nilai target yang ingin dicapai oleh sistem. Lalu dilanjut dengan proses value yang menjadi sinyal keluaran dari proses yang diukur. Nilai ini dikembalikan sebagai feedback untuk dibandingkan dengan nilai input. Lalu masuk ke blok summation. Blok ini menghitung selisih antara input dan proses value yang menghasilkan sinyal error. Sinyal error menunjukkan perbedaan antara nilai target dan kondisi aktual sistem. Lalu PID controller. PID controller berfungsi untuk memproses sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol. Lalu ada transfer function. Transfer function ini mempresentasikan model matematis sistem atau plan yang dikontrol. Lalu ada Arduino PWM. Arduino PWM ini sebagai sinyal kontrol yang dihasilkan PID diterjemahkan menjadi sinyal PWM oleh Arduino. Sinyal ini digunakan untuk menggerakkan aktuator fisik seperti motor atau lampu LED. Lalu ada scope. Blok scope digunakan untuk memonitor sinyal keluaran dalam bentuk grafik. Ini membantu kita menganalisis performa sistem secara real time. Ini ada hasilnya. Ini adalah hasil
dari output ke motor DC yang bisa dilihat pada layar. Motornya berputar sesuai dari set point yang diinginkan. Berikut adalah gelombang sinyal dari rangkaian yang telah dibuat. Oke, kesimpulannya dari praktikum kali ini, kontrol PID dapat mencapai kecepatan motor yang stabil dan akurat melalui kombinasi dari kontrol PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, dan Arduino yang berperan sebagai pengukur kecepatan motor DC. Terus juga dapat menghitung error dan menghasilkan gelombang. Dan mungkin cukup sekian presentasi dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.